Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speaker sekaligus juga tentu saja sambutan dari pihak Salman ITB. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Harian Pusat Halal Salman ITB. Pertama-tama sebelum saya persilahkan kepada Ibu Dina Sujana, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Jadi beliau bernama lengkap Dina Sujana yang lahir di Jakarta pada tanggal 1 November 1969. Kemudian beliau alhamdulillah S1 di Teknologi Pangan Universitas Pasundan Bandung tahun 1987. Kemudian pengalaman organisasi beliau mulai dari LP POM Jawa Barat sebagai perintis berdirinya LP POM Jawa Barat, auditor halal tahun 1991 sampai 1997 Jawa Barat, kemudian penulis dan tim jurnal halal harian Republika 1995, founder komunitas peduli halal makanan Jepang 2005-2010, kemudian sebagai tim penyusun berdirinya Universitas Muhammadiyah Bandung, penyusun utama Borang Prodi bidang Prodi Teknologi Pangan Halal. Kemudian juga beliau adalah pendiri Pusat Halal Salman ITB pada tahun 2015 dan sebagai Ketua Harian Pusat Halal Salman ITB tahun 2015 sampai sekarang, dan juga sebagai pendiri Konsorsium Halal Center Jawa Barat 2019. Kemudian kami sampaikan juga karya ilmiah yang sudah beliau hasilkan ya. Selanjutnya karya ilmiah pendeteksian lemak babi dengan menggunakan metode ELISA. Lomba karya tulis ilmiah antar peneliti muda se-Asia Pasifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ucapkan terima kasih ya pada panitia, kemudian di sini pada pembicara. Mungkin Pak Sugimoto sudah hadir ya di sini. Sugimoto-san, hisashiburi. Genki desu ka? Watashi no koto wo oboete imasu ka? 3 年ぐらい前にパジャジャラン大学で会いました。Mohon maaf bahasa Jepang saya sudah amburadul ya. Jadi saya tuh sudah lama kenal dengan Pak Sugimoto ya. Terakhir ketemu itu waktu ada seminar di Universitas Pajajaran ya. Jadi mungkin sudah sekitar 3 tahun yang lalu ya. Ini juga kepada moderator, mungkin ini adalah anaknya teman saya waktu zaman saya waktu di Jepang ya. Terus kemudian kepada para peserta yang alhamdulillah luar biasa sekali ini kita bisa silaturahmi di acara ini ya. Jadi bisa saling mengenal satu sama lain antara Muslim Indonesia dengan Muslim Jepang. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwasannya kita tidak akan bisa berkumpul kalau tidak ada rasa kecintaan dan kepedulian kepada sesama Muslim. Oleh sebab itu, saya mewakili Masjid Salman, khususnya dari Wakaf Salman dan juga dari Pusat Halal Salman, mengaturkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya. Jadi semoga silaturahmi dan rasa persaudaraan kita ini tidak dibatasi oleh jarak, dan semoga persaudaraan sesama Muslim antar Jepang dan Indonesia semakin erat.
Jadi di sini saya sedikit membacakan tentang wakaf itu sendiri ya. Jadi dalam hal ini kita melihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 16 ayat 18, jadi bahwasannya hanya yang memakmurkan masjid Allah lah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka merekalah yang termasuk golongan-golongan orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Wakaf Salman bercita-cita membangun peradaban yang maju dari 1000 masjid. Jadi kita harus apresiasi dalam hal ini ya, karena kami percaya bahwa kemajuan umat Islam dimulai dari masjid yang berdaya. Dari satu masjid dapat menggerakkan berbagai macam kegiatan positif dan produktif dan bagi umat. Karena disitulah tempat membangun akidah, ideologi, pemikiran Islam. Program 1000 masjid merupakan program jangka panjang, namun kebermanfaatannya bisa langsung dirasakan oleh banyak penerima manfaat. Karena mulai 1000 masjid bantuan ini dari para donatur akan disalurkan berupa pembangunan masjid, renovasi masjid, kemudian pengadaan alat filterasi air minum, kemudian urban farming, dan ATM beras. Karena kami yakin peradaban bermula dari masjid. Terima kasih kepada para penderma atas bantuan, sungguh berarti bagi sesama. Jadi dalam hal ini mungkin panitia ya bisa nge-share sedikit saya cerita tentang bagaimana pengalaman saya waktu berada di Jepang ya. Alhamdulillah saya berada di Jepang itu hampir 5 tahun lebih ya, dari mulai 2005 sampai 2010 ini saya tinggal di sana. Panitia mungkin bisa share materi saya sedikit tentang cerita tentang bagaimana kiprah dakwah, setidaknya dakwah halal saya di Jepang ya. Karena dulu zaman saya waktu berada di Jepang itu 2005, halal itu belum muncul ya. Jadi saya bersama Pak Arif, kemudian Ibu Sri yang dari Nagoya itu mencoba membuat website tentang makanan halal Jepang. Jadi yang kita share itu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, waktu itu kita menggunakan metode by phone ya, jadi pakai telepon. Kalau seandainya tidak boleh, maka kita umumkan bahwasannya mengkonsumsi produk tersebut itu dilarang. Panitia, apakah sudah siap untuk share materi saya, Kang Lutfi? Halo? Ya, sedang dipersiapkan, Bu. Oh, sedang dipersiapkan. Oke. Jadi sedikit berbicara bahwasannya pengalaman saya di sana itu dimulai ketika suami saya bertugas di Ikeshima ya. Jadi satu pulau di Ikeshima. Ya, lanjut lagi mungkin ini ya, lanjut. Mungkin yang di Jepang masih kurang familiar ya dengan satu pulau di selatan Nagasaki bernama Ikeshima. Itu adalah pulau bekas tambang batu bara ya. Jadi sekarang pulau itu sudah hampir kosong ya. Dahulunya itu penduduknya hampir 2000 penduduk. Diameter pulau itu hanya 1 kilometer ya. Jadi pas begitu tambang selesai itu bersisa hanya kurang lebih sekitar 200 penduduk dan akhirnya banyak berkurang ya. Akhirnya ini dipakai untuk training batu bara, training tambang bawah tanah batu bara untuk para pelaku usaha tambang batu bara di Indonesia. Ya, lanjut lagi. Ini pulaunya. Nah, ini kantornya ya. Jadi disinilah saya tinggal selama 5 tahun
di mana untuk menuju kota Nagasaki itu sendiri saya membutuhkan perjuangan naik pune atau naik kapal laut ya. Jadi sekitar hampir setengah jam lah antar pulau tersebut gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini tempat trainingnya, persahabatan antara Indonesia dengan Jepang ya. Di sini ada bekas bagaimana tentang pengangkutan batu bara itu sendiri dari Pulau Ikeshima ke pulau-pulau lain yang ada di Jepang. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya kisahnya dimulai dari karena saya sebagai ibu rumah tangga, jadi bagaimana caranya untuk mengusir sepi terhadap tanah air dan sebagainya. Saya mencoba untuk bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Kebetulan anak saya masuk SD ya di sini, harus berinteraksi dengan para tetangga, para guru dan sebagainya. Jadi saya dimulai di sini dengan sharing memasak ya untuk anak-anak SD. Jadi kita usahakan bagaimana mereka untuk mengenal masakan-masakan Indonesia. Ini saya membuatkan pastel karena bahan bakunya ada di Jepang gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya sharing di mana waktu anak saya ini kan anak saya masuk SD kelas 1 ya, pas musim sakura di bulan April gitu ya. Kemudian waktu anak saya menginjak kelas 3 ke kelas 4 itu banyak sekali orang-orang Jepang itu yang ingin mengenal tentang Islam. Jadi mereka banyak sekali melakukan pertanyaan kepada saya khususnya bagaimana tentang Islam itu sendiri. Kenapa ibu kok pakai jilbab sementara orang Islam yang lain tidak? Terus kenapa Anissa ya, kebetulan anak saya namanya Anissa, itu tidak boleh makan babi? Sampai hampir 10 pertanyaan yang lain. Nah, waktu itu dipresentasikan di hadapan PTA ya kalau di Jepang itu. Ya, jadi kalau di kita itu POMG, kalau di sana namanya PTA. Jadi mempresentasikan tentang kenapa orang Islam itu harus sholat, harus puasa, kemudian tidak boleh makan babi, dan sebagainya. Nah, dari situlah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu belajar Islam lewat internet ya. Tetapi mereka baru kali ini belajar Islam itu langsung dari orang Islamnya sendiri. Jadi saya sebenarnya bukan lulusan pesantren, kemudian pengetahuan agama saya juga terbatas, gitu ya. Ingin berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Jepang tersebut yang ingin banyak mengetahui tentang Jepang. Salah satunya itu kenapa keluarga Islam ya, terutama saya itu tidak boleh makan babi. Saya terangkan bahwasannya secara ilmiah ya, bahwasanya dalam daging babi itu tidak boleh mengandung cacing pita dan mengandung cacing pita dan sebagainya. Tapi hal tersebut dibantah oleh orang Jepang karena mereka itu dari kecil ya sampai tua itu mereka masih mengkonsumsi daging babi atau butaniku, tetapi mereka tidak ada masalah dalam hal kesehatan gitu ya. Akhirnya saya mencoba mendekati lewat pendekatan agama. Karena dalam Al-Quran itu ada satu ayat itu sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Jadi sesungguhnya pengharaman babi itu adalah untuk menguji manusia. Apakah manusia tersebut taat atau tidak. Sementara seperti saya ini lagi berada di pulau terpencil yang tidak ada orang Islamnya. Ketika mengkonsumsi daging babi kan tidak akan terlihat oleh orang lain. Tetapi saya komitmen saya dengan Tuhan saya untuk patuh terhadap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan tersebut bisa masuk ke dalam akal pikirannya orang Jepang. Kemudian juga mereka menanyakan kenapa sebelum sholat itu harus berwudu, kenapa ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, kemudian kenapa anak saya, si Anissa itu harus puasa, apa itu tidak kejam katanya, anak 7 tahun harus puasa di musim panas, katanya gitu ya. Jadi saya coba menerangkan bahwasanya puasa itu adalah untuk menggeserkan waktu makan saja, gitu. Tapi mereka akhirnya alhamdulillah bisa paham tentang
sedikit-sedikit paham tentang Islam tersebut gitu ya. Jadi supaya mereka tidak salah memahami agama Islam tersebut lewat internet gitu ya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya berusaha untuk memperkenalkan budaya Indonesia karena saya dari Bandung, dari Sunda. Saya mengajarkan mereka untuk menari, anak-anak SD-nya gitu ya. Kemudian juga ibu-ibu rumah tangga saya ajarkan mereka untuk masak masakan Indonesia juga ya. Ini di Komingkang atau apa ya namanya kelurahan ya. Jadi kita ajarkan mereka untuk memasak dan mengenal masakan Indonesia. Ya, lanjut lagi. Nah, ini selain di pulau, saya juga bergaul di Nagasaki. Saya bergabung di NIC Nagasaki International Club ya. Jadi banyak sekali orang asing yang bergabung di sana. Nah, ini karena Nagasaki itu adalah kota sejarahnya orang Jepang di mana pernah dibom ya. Nah, saya diberi kesempatan untuk memberikan pidato perdamaian mewakili Indonesia. Kemudian juga saya di sini selain mengajar juga belajar tentang huruf Jepang, kemudian belajar tentang merangkai bunga, memasak dan lain sebagainya. Nah, di sana juga saya berinteraksi di mana orang-orang Jepang itu juga ingin mengenal tentang Islam. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya presentasikan tentang Islam dan Indonesia ya. Di sana selain di NIC juga saya bekerja di restoran internasional ya, jadi magang. Jadi saya kebagian memasak masakan Indonesia. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya aktif di kegiatan sosial ya. Ketika saya lagi masak ini ditarik untuk ikut menari dengan para obasang ya, dengan nenek-nenek di sini. Kemudian juga waktu di Jepang saya diberi kesempatan untuk wawancara di salah satu televisi di Jepang ini tentang budaya Jepang dan Islam itu seperti apa. Jadi menceritakan juga tentang kehidupan sehari-hari, kemudian juga sedikit sharing tentang masakan Indonesia. Ya, lanjut lagi. Nah, ini saya berusaha untuk baik ya sama mereka. Saya tidak memaksakan mereka untuk mengenal Islam lebih lanjut, tetapi kita memberikan contoh akhlak yang baik ya. Jadi bagaimana bahwasannya orang Islam itu berbuat itu menjadi rahmatan lil alamin ya. Jadi alhamdulillah melalui pendekatan secara baik, tidak melalui paksaan ya, karena waktu di Jepang juga saya pernah ada orang yang datang ke rumah itu memaksakan salah satu agamanya gitu. Padahal saya sudah berhijab, sudah Islam, masih saja disodorkan untuk memeluk agama yang mereka yakini gitu ya. Lanjut lagi. Ya, ini selain dengan orang Jepang, saya juga banyak silaturahmi dengan warga Indonesia ya. Jadi banyak sekali saya bersilaturahmi dengan para mahasiswa, kemudian para Kensusei ya atau para TKI di sana. Jadi kalau di Jepang itu kita dituntut untuk serba bisa ya. Kalau di sini kan semuanya itu serba enak ya. Jadi misalnya ada syukuran bayi lahir itu memotong rambut itu harus seperti apa, akikah itu seperti apa. Nah, di sana kita harus bisa untuk acara-acara tersebut. Jadi alhamdulillah saya suka nengok mahasiswa yang baru melahirkan gitu ya. Jadi kumpul-kumpul semuanya makan-makan dengan sesama orang Indonesia. Ya, lanjut lagi. Nah, ini sudah selama bertahun-tahun akhirnya waktu perpisahan pun tiba ya. Jadi teman-teman di Jepang itu kelihatannya sangat berat untuk melepas saya kembali ke tanah air. Ya, lanjut lagi. Nah, ini alhamdulillah acara pelepasan ketika saya pulang ke tanah air ya. Jadi di belakang saya itu liputan langsung dari stasiun televisi ya.
di mana ada beberapa wartawan, kemudian reporter yang meliput secara langsung kepulangan saya ke tanah air. Mungkin demikian terakhir, ya lanjut lagi, terakhir. Ini, jadi saya menghaturkan terima kasih kepada Jepang ya, Nihon Matao. Jadi tidak ada kata sayonara untuk Jepang ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama 5 tahun. Mungkin itu presentasi saya selama di Jepang ya. Jadi sekilas perjalanan hidup saya selama ada di Jepang, semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat. Jadi mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak kesalahan, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini saya ingin menyapa teman-teman seperjuangan di Jepang, jangan kendor, tetap semangat ya. Karena kita itu diwajibkan untuk dakwah walaupun hanya 1 ayat. Sampaikanlah walau hanya 1 ayat. Itu saja mungkin sedikit ulasan saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin.